Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu jalla jalaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di dalam kehidupan kita ini, dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah dan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa diperhadapkan berbagai macam cobaan, halangan dan rintangan sehingga kita terjatuh, sehingga kita tidak mampu untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam kehidupan kita ini, dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperhadapkan musuh demi musuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sedikitnya jamaah sekalian, ada 3 musuh yang harus kita taklukkan di dalam kehidupan kita ini, yang wajib untuk kita hadapi di permukaan bumi ini. Yang pertama adalah musuh yang berada dalam diri kita masing-masing. Namun musuh yang ini sangat berat untuk kita taklukkan. Dia adalah hawa nafsu yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia disertai oleh hawa nafsu dalam diri kita masing-masing. Namun ternyata jamaah sekalian, hawa nafsu senantiasa menyesatkan kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratan bisu." Sungguh hawa nafsu senantiasa menyesatkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan kita tidak mampu untuk menaklukkan hawa nafsu, menjadilah kita budak-budak hawa nafsu sehingga dianggap baik, hanyalah dianggap baik oleh hawa nafsu. Yang dianggap buruk hanyalah dianggap buruk oleh hawa nafsu, bukan lagi menjadi patokannya adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan nabinya yaitu Daud alaihi salatu wassalam, tak kala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya nikmat, harta, benda, kekuasaan di permukaan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan satu peringatan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haqq." Wahai Daud, sungguh kami telah menjadikan engkau penguasa, khalifah di permukaan bumi, maka tegakkanlah keadilan di tengah manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wala tattabil hawa, dan jangan sekali-sekali engkau mengikuti hawa nafsu. Karena kenapa? Fayudillaka an sabilillah. Karena hawa nafsu senantiasa menyesatkan engkau dari jalan Allah, menjauhkan engkau dari kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dalam syariatnya. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adalah musuh yang terbesar kita adalah syaitan, laknatullah. Iblis dan seluruh bala tentaranya dari kalangan syaitan yang senantiasa mengajak kepada kejelekan, mengajak kepada keburukan, mengajak kepada penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala.
Tidaklah kita mengingat jamaah sekalian, tak kala Allah Subhanahu wa taala mengusir dia dari surga, apa katanya? Qala fa bi'izzatika la aghwiyannahum ajmain. Demi keperkasaanmu ya Allah, pasti saya akan menyesatkan semuanya illa ibadaka minhum mukhlasin. Tapi Allah Subhanahu wa taala perkecualikan di sini. Illa ibadaka minhum mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang berada di atas keikhlasan beragama kepadamu. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, karena engkau telah melaknat saya Allah, maka pasti saya akan menyesatkan semuanya, Adam dan seluruh keturunannya dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyahum min baini aydihim wa min khalfihim. Kemudian kata iblis, saya akan mendatangi mereka, menggoda mereka, saya akan menyesatkan mereka dari arah depan, dari arah belakang. Mereka tidak mampu jamaah sekalian, tidak sampai situ. Mereka menggoda dari arah kanan, tidak mampu dari arah kiri, sampai-sampai engkau ya Allah tidak mendapatkan lagi di antara mereka berada di jalan yang benar. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadhi wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah kaum muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Musuh yang ketiga, dia adalah teman duduk kita, teman bergaul yang senantiasa yang tidak berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim akan ikut kepada agama, kepada manhaj mereka. Seorang berada di atas ketaatan kepada Allah, dia ikut dengan manhaj mereka yang tidak berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan kita dalam hadisnya, al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu akan dinilai dan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah bersama siapa dia berteman dan bersahabat. Maka ketahuilah jamaah sekalian, teman kita pada hari ini itu pula teman kita pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seorang itu akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dicintainya di dunia nanti pada hari kiamat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka samiul qaribu mujibud da'wat wal qadiya wal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.